izin yang mulia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan untuk keadilan. Persangkaan pelanggaran kode etik profesi Polri nomor SKN /104/11 Romawi /2024/Rowaprof. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri yang kami hormati, rekan pendamping dan hadirin yang berbahagia. Pada hari ini Selasa tanggal 26 November 2024 berdasarkan 1. Pasal 50 dan Pasal 52 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Laporan polisi nomor LPA/155/11 Romawi /2024/Bitpropam tanggal 22 November 2024 tentang dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh AKP Dadan Iskandar SH NRT 67050661 Jabatan PS Kabakop Polres Solo Selatan Kesatuan Polda Sumatera Barat. 3. Berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri nomor BP3 KIPP /113/11 Romawi /2024 Warprof Bitpropam tanggal 25 November 2024. Terduga pelanggar atas nama AKP Dadan Iskandar SH NRP 67050661 Jabatan PS Kabakop Polres Solo Selatan Kesatuan Polda Sumatera Barat. 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep 1935/11 Romawi /2024 tanggal 25 November 2024 tentang keputusan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dan mengadili AKP Dadan Iskandar SH. 5. Surat Perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri nomor Sprint 2655/11 Romawi /12.10/2024 tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan sebagai penuntut dalam sidang kode etik atas nama terduga pelanggar AKP Dadan Iskandar SH. Bersama ini izinkan kami selaku penuntut mengajukan kehadapan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar nama Dadan Iskandar SH, pangkat NRP AKP 67050661, Jabatan PS Kabakop Polres Solo Selatan, Kesatuan Polda Sumatera Barat. 1. Berdasarkan fakta keterangan para saksi atas nama AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH SIK MSI, AKP Samsuardi, Aibda Tommy Yuda Timuria, Ibda Bagas Umar Prasetyo STRK, Bribda Rahman Zamora, Brigadir Gilang Fairas, Bribda Muhammad Dalil Prasetya, Brigadir Patoni Prima Alem, Bribtu Satriadi, AKBP Nishad Hendri, Ibtu Wirangga, serta Dr. Insil Hendri Haryani SPFM, dan alat bukti surat atau dokumen serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut. A. Para saksi mengenal terduga pelanggar adalah seorang anggota Polri menyandang pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 67050661 menjabat sebagai PS Kabakop Polres Solo Selatan Kesatuan Polda Sumatera Barat. B. Benar bahwa berawal dari kegiatan penyelidikan ilegal mining di wilayah hukum Polres Solo Selatan berdasarkan surat perintah nomor Sprint 31/11 Romawi 2024 Polres tanggal 16 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Solo Selatan atas nama AKP Rianto Ulil Ansar SIK MH. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pihak Satreskrim Polres Solo Selatan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tambang galian C ilegal di lokasi proyek Embung yang berlokasi di Jorong Lolo Barat, Nagari Sako, Pasir Talangan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan. Fakta keterangan Ibda Bagas Umar Prasetyo STK, Jabatan Kanit 3 Tipikor Satreskrim Polres Solo Selatan, menerangkan bahwa saat bersama Bribka Khairul saat sedang duduk di sebuah warung dekat lokasi Embung dalam rangka penyelidikan. Sekira pukul 16.00 WIB telah mendapatkan informasi adanya bahan material masuk ke lokasi proyek Embung yang kemudian mendatangi lokasi proyek tersebut. Saat itu mendapati mobil dump truck jenis Isuzu warna putih
Nopol BA8558YU sedang membawa pasir. Atas hal tersebut, Ibda Bagas Umar Prasetyo STRK dan Bribka Khairul mendatangi sopir dan menanyakan dokumen muatan pasir. Namun sopir tidak bisa memperlihatkan dokumen. Atas hal tersebut, sopir dan kenek beserta mobil dan truk diamankan ke Polres Solok Selatan. Pada sekira pukul 17.45 WIB, Ibda Bagas Umar Prasetyo STRK dihubungi oleh terduga pelanggar, namun tidak terangkat. Lalu dihubungi kembali oleh Ibda Bagas Umar Prasetyo STRK dan terjadi komunikasi via telepon antara terduga pelanggar dengan Ibda Bagas Umar Prasetyo STRK, yang pada intinya terduga pelanggar menyampaikan mobil dan truk tersebut milik terduga pelanggar dan terduga pelanggar meminta agar mobil tersebut dilepaskan. Namun Ibda Bagas Umar Prasetyo STRK menyampaikan tidak berani mengambil keputusan karena tindakan yang dilakukan atas perintah atasan dan menyampaikan agar terduga pelanggar berkomunikasi dengan atasannya. Bahwa pada pukul 18.00 Ibda Bagas Umar Prasetyo STRK dan Bribka Khairul membawa mobil dump truk jenis Isuzu warna putih Nopol BA8558YU berikut sopir atas nama Saudara Reza dan kenek atas nama Saudara Dino ke Mapores Solok Selatan. Sesampainya di Mapores, selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Fakta keterangan AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara, SH SIK MMC, menerangkan terkait dengan penegakan hukum terhadap galian ilegal tersebut. Sebelumnya Kapolres mendapatkan laporan informasi dari Kasat Intel, yang selanjutnya laporan informasi tersebut didisposisikan kepada Kasat Reskrim guna dilakukan penyelidikan dan Gakum serta memerintahkan Kasat Reskrim untuk berkoordinasi dengan Kasat Intokam terkait lokasi galian ilegal tersebut. Dari hasil penyelidikan dan Gakum tersebut telah diamankan pelaku di daerah Lubuk Gadang, Kecamatan Sungai Paku. Keterangan Aibda Tommy Yuda Timurya selaku Kanit Sekitar menjelaskan bahwa di wilayah hukum Polres Solok Selatan banyak terdapat lokasi tambang emas maupun tambang galian C yang tidak memiliki izin atau ilegal, antara lain daerah aliran Sungai Batanghari, di daerah Sapek, di daerah Pamong, Otoparik, Gadanti Atek, Batang Mati, dan masih banyak lainnya, yang dimana dari tambang-tambang tersebut ada 5 orang pemain tambang emas tradisional yang telah dikondisikan oleh Aibda Tommy Yuda Timurya, sehingga setiap bulannya Aibda Tommy Yuda Timurya menerima sebesar 3 juta rupiah. Uang tersebut oleh Aibda Tommy Yuda Timurya diserahkan kepada Kasat Reskrim dan Aibda Tommy Yuda Timurya diberikan sebesar 1 juta. Aibda Tommy Yuda Timurya menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat berat sebanyak 20 unit, yang setiap unitnya tersebut pemilik alat berat menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada personel Satreskrim Polres Solok Selatan atas nama Aibdu Hendar. Sepengetahuan Aibda Tommy Yuda Timurya, uang tersebut diserahkan kepada AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara, SHSIK MSI selaku Kapolres dalam setiap bulannya dan berlangsung sejak menjabat, sehingga setiap bulannya menerima total uang dari tambang ilegal kurang lebih sebesar 600 juta rupiah. Fakta keterangan AKP Samsuardi, Jabatan Kasubaglob Polres Solok Selatan menjelaskan bahwa sekira bulan Agustus 2024 telah dihubungi oleh terduga pelanggar dengan maksud dikenakan dengan teman dari terduga pelanggar atas nama Saudara Boni yang merupakan kontraktor pengerjaan proyek Gembung, dan AKP Samsuardi diminta untuk mengisi material pada proyek tersebut. AKP Samsuardi sejak tahun 2013 telah melakukan kegiatan tambang galian C atau pasir batuan yang berada di wilayah Jorong Bangku, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Paku, tanpa adanya izin. Selanjutnya, proyek Gembung yang dikerjakan oleh Saudara Boni beserta terduga pelanggar yang diminta sebagai koordinator pengamanan dikerjakan menggunakan material yang didapat dari tambang galian C ilegal milik AKP Samsuardi. Pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekira pukul 17.00 WIB, terduga pelanggar menghubungi AKP Samsuardi yang intinya menanyakan apakah benar mobil AKP Samsuardi telah ditangkap. Yang saat itu AKP Samsuardi akan mengecek terlebih dahulu pada sopir.
Selanjutnya AKP Samsuardi mencoba menghubungi sopir dan kenek yang membawa mobil dan truk tersebut, namun tidak ada jawaban. Sehingga AKP Samsuardi menghubungi terduga pelanggar untuk menanyakan informasi dari mana mobil dan truk tersebut ditahan. Saat itu terduga pelanggar menyampaikan, "Saya tahu dari si Boni," dan diamankan oleh Ibda Bagas. Lalu AKP Samsuardi menghubungi Ibda Bagas Umar Prasetyo SRK untuk menanyakan terkait mobil dan truk yang diamankan, dan Ibda Bagas Umar Prasetyo SRK membenarkan hal tersebut. C. Benar bahwa pada tanggal 22 November 2024 dini hari sekira pukul 00.40 WIB telah terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Fakta keterangan Bribda Muhammad Daniel Prasetya menerangkan saat sedang melaksanakan piket Satreskrim Polres Solok Selatan telah mendengar bunyi letusan senjata api. Atas hal tersebut, Bribda Muhammad Daniel Prasetya keluar dari ruangan piket Satreskrim Polres Solok Selatan ke arah parkiran belakang untuk mencari sumber bunyi. Saat itu melihat ada seseorang yang telah tergeletak di sebelah mobil, namun belum mengetahui siapa orang tersebut. Bribda Muhammad Daniel Prasetya baru mengetahui yang tergeletak adalah Kasat Reskrim setelah datang Aibda Tommy serta Bribtu Satriadi yang mendatangi korban. Selanjutnya Bribda Muhammad Daniel Prasetya diperintahkan oleh Aibda Tommy untuk menghubungi Kasat Intelkam Polres Solok Selatan. Fakta keterangan Aibda Tommy Yuda Timuria menerangkan bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat berada di ruangan unit Tipiter Satreskrim Polres Solok Selatan, datang Kasat Reskrim yang baru tiba dari Padang bersama dengan Bribtu Satriadi dan langsung masuk menuju ruangan unit Tipiter. Saat itu AKP Rianto Ulil Ansar SIK MMH memeriksa hasil BAP tangkapan galian sel ilegal. Fakta keterangan Bribtu Satriadi menerangkan pada saat sebelum terdengar suara tembakan, Bribtu Satriadi sedang berada di ruangan Tipiter Satreskrim Polres Solok Selatan bersama dengan AKP Rianto Ulil Ansar SIK MMH, Aibda Tommy Yuda, Bribka Khairul Rizali, dan satu orang saksi umum. Satu orang terduga tersangka dalam perkara ilegal mining galian C. Pada saat itu AKP Rianto Ulil Ansar SIK MH sedang memeriksa BAP serta melakukan interogasi secara lisan terhadap saksi dan terduga tersangka dalam perkara ilegal mining galian C yang telah diamankan. Selanjutnya AKP Rianto Ulil Ansar SIK MH mencari handphone miliknya di mobil yang terparkir di belakang ruangan identifikasi dekat ruangan Satreskrim. Berselang 2 menit setelah AKP Rianto Ulil Ansar SIK MH keluar dari ruangan, terdengar suara letusan senjata api sebanyak 2 kali dari arah parkiran mobil. Atas hal tersebut, Bribtu Satriadi, Aibda Tommy Yuda, dan Bribka Khairul Rizali bergegas menuju asal bunyi letusan. Sebelum sampai di parkiran belakang Bribtu Satriadi, Aibda Tommy Yuda, dan Bribka Khairul Rizali melihat mobil dinas Kabakok berada di belakang mobil AKP Rianto Ulil Ansar SIK MH. Atas hal tersebut, Aibda Tommy menahan agar jangan mendekat dulu. Beberapa saat setelah mobil Kabakok meninggalkan tempat menuju ke arah rumah dinas BCU, maka Bribtu Satriadi, Aibda Tommy Yuda, dan Bribka Khairul Rizali mendekat ke bagian belakang mobil Kasat Reskrim. Saat itu Aibda Tommy Yuda memanggil Kasat Reskrim dengan kalimat dan, namun tidak ada jawaban. Namun terlihat darah yang mengalir dari samping bagian kiri mobil Kasat Reskrim jenis Toyota Rush warna hitam dengan nopol B1215 QH. Saat itu Bribtu Satriadi dan Bribka Khairul Rizali melihat AKP Rianto Ulil Ansar SIK MH tergeletak di aspal samping pintu penumpang sebelah kiri. Saat itu Bribtu Satriadi sempat memeriksa dengan menggunakan senter ke bagian wajah serta badan yang terlihat berlumuran darah dan terlihat luka di bagian kepala pada pelipis, lupa kiri atau kanan karena di bagian pipi telah berlumuran darah. Atas hal tersebut, Bribtu Satriadi pergi ke Piket Reskrim untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Brigadir Patoni, yang selanjutnya bersama dengan Brigadir Patoni melaporkan ke Piket Fungsi untuk meminta bantuan. Saat itu Bribtu Satriadi bersama dengan Brigadir Patoni
kembali mendengar soal letusan senjata api kurang lebih sebanyak 7 kali yang berasal dari rumah dinas Kapolres. Mendengar suara letusan tersebut, Bribtu Satriadi Brigadir Patoni tiarap karena khawatir peluru nyasar. Setelah kembali dari piket fungsi, jenazah AKP Rianto Ulil Amsar SIKMH sudah tidak ada. Yang diketahui ternyata jenazah sudah dibawa personel Reskrim dan piket fungsi lantas ke puskesmas. Fakta keterangan AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH SIK MSI Jabatan Kapolres Solok Selatan menerangkan saat kejadian penembakan pertama terbangun dari tidur namun masih berada di tempat tidur. Selanjutnya mendengar lagi suara letusan untuk yang kedua kalinya sehingga yakin bahwa suara tersebut adalah suara letusan senjata api, sehingga AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH SIK MSI langsung keluar kamar dan mengintip dari pintu, kemudian keluar bersama dengan Bribda Gilang Fairas. Saat itu melihat mobil dinas Kabakop keluar dari pintu gerbang ke jalan raya. Namun mobil berhenti dan terduga pelanggar mengarahkan tembakan ke arah Kapolres dan Bribda Gilang. Saat itu AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH SIK MSI langsung masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu, yang kemudian menghubungi Kompol Hari yaitu Wakapolres untuk memerintahkan mengumpulkan anggota, dan beberapa saat kemudian datang Ibtu Abdul Rahim yaitu Kabio Reskrim untuk melaporkan bahwa terduga pelanggar telah menembak Kasat Reskrim. Atas hal tersebut, selaku Kapolres memerintahkan Ibtu Abdul Rahim untuk membawa Kasat Reskrim ke rumah sakit dan mengumpulkan anggota pusat untuk mengejar pelaku. Fakta keterangan Bribda Gilang Fairas menerangkan Pak duduknya yang bagus. Sure. Kan terima kan? Sure. Duduknya baru. Ya. Lanjut. Fakta keterangan Bribda Gilang Fairas menerangkan sekira pukul 00.34 WIB terbangun karena mendengar suara letusan. Kemudian bersama Bribda Randi Aryan Putra, Bribda Jovan Cakra dan Bribda Puja Katon keluar kamar dan bertemu dengan Kapolres, yang selanjutnya melakukan pengecekan di depan rumah. Saat itu didapati jendela kamar Kapolres bolong, diantaranya kaca jendela kamar bolong sebanyak 5 titik, kaca ruang tamu bolong sebanyak 1 titik. Kemudian Bribda Gilang Fairas berjalan ke arah pojok teras Rudin dan melihat mobil dinas Kabakop dengan posisi mobil sedang putar arah secara terburu-buru mengarah ke Mes Perwira melewati jalan samping sebelah Rundin Kapolres. Setelah itu mobil Kabakop mundur dan berhenti sekitar kurang lebih 15 meter di dekat dengan Bribda Gilang, di mana posisi Rundin Kapolres lebih tinggi kurang lebih 1 meter dari jalan tersebut. Bribda Gilang Fairas saat itu menyangka Kabakop akan menanyakan peristiwa tersebut, tetapi terjadi letusan kembali yang mengarah kepada Bribda Gilang Fairas, namun mengenai kaca jendela belakang. Atas kejadian tersebut, Bribda Gilang Fairas dan Bribda Puja langsung masuk ke dalam rumah dan diperintahkan oleh Kapolres untuk menelepon Kasat Reskrim. AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SH SIK MSI menerangkan pada intinya pada tahun 2024 lupa bulan terduga pelanggar pernah menghadap, yang saat itu terduga pelanggar menyampaikan ada rekannya memiliki pekerjaan di Kabupaten Solok Selatan serta memberikan bungkusan yang tidak diketahui isi dalam bungkusan tersebut, namun langsung menolaknya. Fakta keterangan itu Wirangga Ardives SOS Jabatan Kasat Intel Polres Solok Selatan menerangkan pernah bertemu dengan terduga pelanggar, tanggal tidak ingat, di Polres Solok Selatan, yang saat itu terduga pelanggar menceritakan terkait teman terduga pelanggar bermain proyek bersama saudara Boni dan meminta bantu kepada Ibtu Wirangga Ardives SOS untuk menjembatani kepada Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Amsar SIK MH dan kepada Kapolres AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara SIK MSI. Lalu saat itu Ibtu Wirangga Ardives SOS menjawab, langsung saja karena saya tidak etis kalau saya yang menjembatani untuk silaturahmi. Selanjutnya sekira bulan Juni 2024 kembali bertemu di Kota Padang dalam acara gelar operasional. Saat itu terduga pelanggar langsung memberikan sejumlah uang sebesar 1 juta rupiah dengan alasan untuk membeli BBM pulang ke Solok Selatan. Sekira bulan Juli 2024 terduga pelanggar kembali memberikan uang sebesar 1 juta rupiah dan uang yang diterima tersebut
dan Kasat Intel terkait uang tersebut tidak mengetahui dari mana asalnya. Fakta keterangan AKBP Encek Hendri, jabatan Danjen C Pelopor Satrimob Polda Sumbar menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 00.56 telah dihubungi oleh terduga pelanggar yang menyampaikan bahwa terduga pelanggar mempunyai masalah dengan Kasat Reskrim Polres Sulawesi Selatan dan terduga pelanggar telah menembak Kasat Reskrim. Selanjutnya terduga pelanggar sempat menyampaikan bahwa akan pergi ke Polda untuk menyerahkan diri dan jangan ada anggota yang menghadang terduga pelanggar dalam perjalanan karena takut ada korban lagi. Setelah menyampaikan hal tersebut, terduga pelanggar memutuskan komunikasi. Hingga pada sekira pukul 05.08 WIB, terduga pelanggar kembali menghubungi AKBP Encek Hendri yang saat itu memberitahukan terduga pelanggar telah menyerahkan diri ke Polda Sumbar. D. Benar bahwa terkait dengan meninggalnya AKP Rianto Huliansa Desika karena luka tembak di bagian kepala, yaitu 1 luka tembak di pipi bawah mata kanan hingga tembus ke bagian pipi kiri dan 1 luka tembak di bagian atas pelipis mata sebelah kanan. Ditreskrimum Polda Sumbar telah menerbitkan laporan polisi nomor LPB garing 222 garing 11 Romawi garing SPKT garing Polda Sumatera Barat tanggal 22 November 2023 dan ulangi 22 November 2024 dan telah melakukan rangkaian penyidikan yang selanjutnya menetapkan terduga pelanggar yaitu AKP Dadan Iskandar Esa sebagai tersangka sebagaimana surat penetapan nomor SPK garing 67 garing 11 Romawi garing res titik 1.7 2024 di Treskrimum tanggal 22 November 2024 terkait dengan dugaan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Fakta keterangan Dr. Incil Pendri Haryani SPFM menerangkan bahwa berdasarkan surat Direskrimum Polda Sumbar nomor B04 11 Romawi res titik 1.7 garis miring 2024 di Direskrimum tanggal 22 November 2024. Kemudian pihak Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 3 Padang telah menunjuk Dr. Incil Pendri Haryani SPFM sebagai dokter yang melaksanakan visum et repertum pemeriksaan luar jenazah Rianto Ulil Ansar sehingga terbit surat hasil visum et repertum nomor 065 garing per garing 11 Romawi garing 2024 Bayangkara tanggal 22 November 2024 tentang hasil pemeriksaan luar jenazah Rianto AKP Rianto Ulil Ansar sebagai berikut. A. Pada kepala samping kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 3 cm di bawah liang telinga 160